sahabat religi. Perkenalkan, nama saya Amanda Fitria. Saya adalah peserta Latsat CPNS tahun 2025 sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama, yang mana saya berasal dari gelombang 3 Angkatan 12 Kelompok 1 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya terkait analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Baiklah, langsung saja kita simak. Di bagian yang pertama, yaitu identifikasi isu, saya mendapatkan 3 isu terkait hal-hal yang sering kali terjadi di satuan kerja. Yang pertama adalah pemutakhiran data ASN yang belum diperbarui di beberapa aplikasi, khususnya GPP, di mana gaji dan penggajian GPP dan sistem informasi kepegawaian lainnya masih belum diperbarui secara berkala. Hal ini menyebabkan perbedaan data antar sistem yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, terkait minimnya pemanfaatan seperti e-office untuk kearsipan. Nah, perlunya disposisi digital dengan memanfaatkan e-office untuk penjadwalan, pelaporan rutin, dan pengarsipan surat, sehingga lebih terstruktur dan tidak lagi dilakukan secara manual. Lalu isu yang ketiga, kurangnya pengembangan kompetensi yang relevan terkait program pelatihan ataupun pengembangan kompetensi bagi ASN tidak selaras dengan kebutuhan unit kerja. Banyak pelatihan yang sifatnya umum, bukan yang spesifik, untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan, seperti halnya digitalisasi atau analisis data. Nah, dari ketiga isu tersebut, saya memperoleh data dan fakta. Di bagian isu pertama, data yang saya dapat adalah sering terjadi data gaji atau data jabatan di GPP tidak sinkron dengan data di aplikasi kepegawaian. Ini menyebabkan kesalahan dalam penggajian atau proses mutasi. Lalu, data dan fakta di isu yang kedua, sering terjadinya pelaporan yang kurang tepat waktu, dikarenakan mencari data secara manual, baik terkait data penjadwalan, pelaporan rutin, dan juga pengarsipan surat. Lalu pada isu yang ketiga, saya memperoleh data dan fakta yang menunjukkan bahwa ASN yang mengikuti pelatihan merasa materi yang diselenggarakan tidak bisa langsung diterapkan di pekerjaan, diakibatkan ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan. Anggaran pelatihan tidak menghasilkan peningkatan kinerja secara signifikan. Berdasarkan data dan fakta tadi, maka akan terbentuklah dampak dan pihak terkait hal tersebut. Untuk isu yang pertama, bagi ASN, kompetensinya tidak berkembang sehingga sulit beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang berubah. Sementara bagi instansi, inovasi akan terhambat, produktivitas menurun, dan daya saing organisasi juga lemah. Lalu bagian kedua, dampaknya bagi ASN adalah keterlambatan pelaporan dan input data. Sementara bagi instansi, efisiensi pelayanan menurun akibat ketidaktahuan penginputan data atau kesalahan input sehingga terlambat dalam pelaporan dan hasil kurang akurat. Untuk isu yang ketiga, dampaknya bagi ASN adalah terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran gaji ataupun tunjangan. Sementara bagi instansi, proses administrasi menjadi tidak efisien, membutuhkan waktu ekstra untuk koreksi data, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan MT manajemen. Berdasarkan isu tersebut, maka ada kaitannya erat dengan manajemen teknologi informasi ASN, yaitu yang pertama,
Isu itu berkaitan dengan manajemen sistem informasi ASN yang seharusnya terintegrasi, akurat, dan mutakhir untuk mendukung semua fungsi kepegawaian. Lalu yang kedua, isu ini berkaitan dengan efisiensi kerja dan inovasi dalam pelayanan publik, di mana setiap ASN harus mengupdate diri dalam mengembangkan penguatan kompetensi ASN. Lalu yang ketiga, isunya tidak sejalan dengan pengembangan karir dan kompetensi ASN, di mana setiap ASN berhak mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitasnya sesuai kebutuhan instansi. Dari ketiga isu tersebut, saya memilih isu yang pertama, yaitu terkait dengan pemutakhiran data kepegawaian yang belum optimal, di mana teknik analisis isu yang saya pilih adalah menggunakan teknik USG atau yang biasanya disebut urgency, seriousness, and growth. Untuk bagian urgensinya, dari isu yang saya pilih, tingkatannya tinggi, dikarenakan kesalahan data gaji harus segera diperbaiki karena menyangkut kesejahteraan ASN. Lalu yang kedua, seriousness, sangat tinggi. Dampak kesalahan data bisa menimbulkan kerugian finansial bagi ASN dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem. Lalu bagian growth, dia tuh tinggi jika tidak diselesaikan, maka masalah ini akan terus berulang dan meluas ke data lain, sehingga administrasi semakin kacau. Prioritas isu ini mendapatkan skor tertinggi dalam analisis USG. Nah, kebetulan saya memilih isu ini sebagai isu yang saya bahas dikarenakan saya berada di bagian keuangan. Nah, selanjutnya saya menggunakan teknik analisis fishbone, yang mana terdiri dari man, method, machine, and environment terkait akar permasalahan. Di mana untuk bagian man-nya terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman ASN tentang pentingnya memperbarui data secara mandiri, keterbatasan waktu dan beban kerja tim kepegawaian. Bagian metode, prosedur pemutakhiran data yang tidak terstandarisasi, tidak ada alur yang jelas siapa yang akan bertanggung jawab untuk verifikasi data terakhir. Lalu untuk bagian yang ketiga, sistem aplikasi tidak terintegrasi satu sama lain, sehingga data harus diinput secara manual di beberapa tempat yang berbeda. Lalu yang keempat ada environment, keterbatasan sosialisasi tentang pentingnya data yang valid. Dari permasalahan yang saya angkat, beberapa gagasan kreatif yang dapat saya sampaikan di antaranya, yang pertama edukasi dan panduan visual dengan cara membuat video tutorial atau infografis tentang cara pemutakhiran data. Lalu yang kedua, akan ada diselenggarakan hari validasi data ASN. Jadi di mana hari itu diwajibkan semua jadwal rutin bagi ASN untuk memeriksa dan memperbarui data mereka secara mandiri. Lalu yang ketiga, notifikasi otomatis dengan mengusulkan fitur notifikasi jika data sudah lama tidak diperbarui. Atau hal ini juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti mengirimkan pesan berupa broadcast pada saluran WhatsApp group. Lalu yang keempat, integrasi sistem, di mana saya mengusulkan koordinasi agar sistem data dapat terhubung. Kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah secara keseluruhan dapat disimpulkan terkait isu utama adalah tentang pemutakhiran data ASN yang belum optimal, menyebabkan masalah gaji dan juga administrasi. Penyebabnya adalah prosedur yang tidak standar, sistem yang tidak terintegrasi, dan kurangnya kesadaran. Sehingga solusi yang mungkin adalah dengan membuat panduan, mengadakan validasi data berkala,
dan mengusulkan fitur notifikasi otomatis. Ini penting untuk mewujudkan manajemen ASN yang efisien. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.